Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kekusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul 3 Kata Ajaib. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Setelah hari yang sangat kotor di halaman belakang, kedua saudara laki-laki dan saya diantar ke kamar mandi untuk mandi sebelum makan malam. Ibu menyuruh kami semua untuk mandi bersama. Dengan niat kenalan, saya bergegas selesai duluan, lalu lari keluar dari kamar mandi dan bersandar pada pintu kacanya yang beruap sehingga tidak ada orang lain yang bisa keluar. Mendorong sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengalahkan saya. Kemudian Brad memutuskan untuk menggunakan badannya sebagai pendobrak dan mulai menggedor pintu kaca. Saya tertawa histeris melihat strategi malang ini sampai pada pukulan badannya yang ketiga pintu kaca pecah, membuat ibu berlari ke kamar mandi. Untungnya tidak ada yang terluka, tetapi di sanalah kami berdiri dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa bersalah di seluruh wajah kami. Baik, disingkatakan kepada kita 3 kata ajaib. Ayat intinya sudah dikatakan juga kepada kita bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Tuhan berfirman supaya buah yang dilarang Tuhan tentang pohon yang baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Tapi bagaimana mereka bisa makan? Karena ada campur tangan si jahat di dalam konteks tersebut ini. Tapi di sini Tuhan ajarkan kembali kepada kita supaya apa yang kita lakukan saat ini, biarlah kita mau mengakui, biarlah kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Ya, di sini sangat luar biasa dikatakan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita suatu perintah, Tuhan memberikan kepada kita suatu hukumnya supaya kita dapat memelihara di dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita manusia, kita tidak mau memeliharanya, kita mau supaya mengikuti akan kehendak kita sendiri. Ya, sama seperti Adam dan Hawa juga. Ya, Hawa dikelabui oleh si jahat, oleh ular ini. Dikatakan bahwa makan kamu tidak akan mati, kamu tidak akan bersalah. Tapi nasihat Tuhan sudah jelas bagi mereka. Dan pada saat itu mereka makan, apa yang terjadi? Mereka telanjang, mereka malu. Akhirnya ketika Tuhan datang, mereka bersembunyi di semak-semak. Pelajaran diberikan dalam kehidupan kita untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu si jahat ini berada di sekeliling kita untuk dapat menarik kita kalau kita tidak benar-benar bersandar pada Tuhan. Ceritanya di sini katakan bahwa setelah hari yang sangat kotor di halaman belakang, kedua saudara laki-laki dan saya diantar ke kamar mandi untuk mandi sebelum makan malam. Ibu menyuruh kami semua untuk mandi bersama. Dengan niat kenakalan, saya bergegas selesai duluan, lalu lari keluar dari kamar mandi dan bersandar pada pintu kaca yang beruap, sehingga tidak ada orang lain yang bisa keluar. Mendorong sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengalahkan saya. Jadi cerita bahwa pada suatu saat mereka berada di satu halaman, ibu mereka memanggil untuk mandi bersama-sama sebelum makan malam. Tapi di situ ada cerita yang seorangnya mandi terlebih dahulu, bergegas duluan untuk mandi dan keluar. Tapi di sini katakan untuk kita bahwa untuk menjadi kita yang lebih baik lagi, maka kita akan menikmati, kita akan mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau syukuri, bagaimana kita mau bersukacita, itu tergantung pilihan kita masing-masing. Tuhan berikan kepada kita suatu janji yang dimana kita tidak boleh melupakan itu.
Di sini dikatakan kemudian Brad memutuskan untuk menggunakan badannya sebagai pendobrak dan mulai menggedor pintu kaca. Saya tertawa histeris melihat strategi malang ini sampai pada pukulan badannya yang ketiga pintu kaca pecah membuat ibu berlari ke kamar mandi. Untungnya tidak ada yang terluka, tetapi di sanalah kami berdiri dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa bersalah di seluruh wajah kami. Dari cerita ini dikatakan bahwa mereka mendobrak pintu kaca itu sampai pecah, yang artinya sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan dosa itu. Tetapi apakah kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan kita? Apakah kita mau datang kepada Tuhan untuk mengatakan semuanya itu kepada Tuhan? Terkadang kita masih menyembunyikan itu dalam hati kita. Karena kita tidak mau kita rasa bersalah. Kita tidak mau disalahkan. Tapi Tuhan ajarkan kembali kepada kita. Apapun yang kita sudah lakukan, apapun yang kita ambil, apapun yang kita sudah lakukan yang salah, biarlah kita mengatakan kita yang melakukan hal yang salah itu. Di sini juga katakan kepada kita bahwa mereka berdiri dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa bersalah di seluruh wajah kami. Mengapa merasa takut, salah dalam kehidupan mereka atau dalam wajah mereka? Karena mereka sudah melakukan kesalahan sehingga memecahkan kaca itu. Ya misalnya kita diberikan satu tanggung jawab yang bagaimana kita harus menjaga akan sebuah perintah itu. Terkadang kita sudah menjaganya, tetapi ada kesalahan yang kita perbuat. Itu mungkin kita menyenggol kaca, itu akan pecah tanpa kita sadari. Ya di sini katakan kepada kita, bagaimana kita mau supaya Tuhan bersama dengan kita, bagaimana supaya kita menjalani akan perintah Tuhan dengan baik, kita mau taat dalam setiap nasihat Tuhan, maka kita akan menjalani semuanya itu dengan baik. Tapi terkadang si jahat juga tidak mau tinggal diam. Dia akan datang untuk menggoda kita. Dia datang untuk memberikan kepada kita ajaran-ajaran palsu sehingga kita bisa melarikan diri dari Tuhan, sehingga kita bisa keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Nah, biarlah kita meminta iman yang kuat, biarlah kita meminta akan hikmat dari Tuhan untuk kita bisa menjalani semuanya ini. Bagaimana kita mau bertumbuh, bagaimana kita mau mempunyai akan karakter yang baik. Walaupun kita dicobai, walaupun kita dinyatakan bersalah, tapi bagaimana kita mau menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Di sini katakan bahwa ibu mengamati kerusakannya dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Kami semua menyangkal tanggung jawab apapun. Saya tidak memecahkan pintu kacanya, badan Brad yang memecahkannya. Brad mengaku tidak bersalah, bersikeras bahwa pintu itu pecah hanya karena saya menutupnya. Tom kecil berkata bahwa dia hanya seorang pengamat. Saya yakin ada 3 kata ajaib yang menggetarkan hati dari setiap orang tua. Dan maksud saya itu bukan saya mencintaimu. Ungkapan yang menawan itu berada di posisi kedua setelah pengakuan yang jarang terdengar. Ini salah saya. Betapa indahnya melodi yang tercipta dari kata-kata itu di dalam rumah. Jadi di sini ada 3 ajaib yang menggetarkan hati setiap orang tua. Di sini katakan ulang, saya mencintaimu, dan juga ini salah saya. Di sini dikatakan kepada kita bahwa seorang ibu mulai mengamati dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Mereka semua menyangkal, mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka, mereka tidak mau diri mereka itu disalahkan, sehingga mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang dapat memecahkannya. Yang satu katakan saya hanya menutup pintunya, tapi sudah jelas di situ dikatakan kepada kita dari cerita itu bahwa si Brad inilah yang memecahkan kaca itu, tetapi dia tidak mau mengakuinya karena dia tidak mau disalahkan, karena dia tidak mau dimarahi. Dia dapat menyembunyikan akan tanggung jawab itu. Kita sebagai orang-orang percaya biarlah kita juga dapat mengakui akan kesalahan kita, mengakui akan dosa-dosa kita juga di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita bahwa itu mengingatkan saya pada pemandangan menyedihkan di Taman Eden ketika Tuhan bertanya kepada anak-anaknya apa yang terjadi. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan ular itu menyalahkan Tuhan.
Menyalahkan orang lain dapat dianggap suatu dosa sekunder, dosa yang langsung mengikuti dosa asli. Kesalahan dibuat dosa dilakukan dan kemudian tanpa pikir panjang, dosa menumpuk di atas dosa lain dengan menyalahkan orang lain secara tidak benar, gantinya mengakui kesalahan kita. Ketika orang mengakui kesalahan kita, hal yang menyedihkan adalah bahwa dosa kedua ini mungkin lebih buruk daripada dosa pertama, karena hal itu menyebabkan keterasingan, rasa sakit hati, ketidakpercayaan, dan rasa tidak aman. Ketika orang menyalahkan orang lain, gantinya mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, lingkungan yang sangat tidak aman tercipta. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan disalahkan atas kesalahan orang lain. Jika kita mau menggunakan ketiga kata ajaib, ini salah saya, lebih sering gantinya menyalahkan orang lain, kita akan menciptakan dunia cinta yang ajaib dan pengampunan di dalam rumah. Nah, di sini katakan kepada kita bahwa ini mengingatkan kepada kita sebuah pemandangan menyedihkan di Taman Eden ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa apa yang terjadi. Mereka mulai saling tolak menolak untuk dapat mengakui. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan ular menyalahkan Tuhan. Tetapi sudah jelas dikatakan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Akhirnya mereka mendengar akan si jahat itu atau si ular itu yang datang untuk menggoda mereka untuk makan buah itu. Mereka tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Mereka tidak mau bertanggung jawab di suatu pekerjaan. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu? Akhirnya mereka ketakutan. Mereka menyembunyikan diri mereka. Di sini juga katakan kepada kita, kesalahan dibuat, dosa dilakukan, dan kemudian tanpa pikir panjang dosa menumpuk di atas dosa lain dengan menyalahkan orang lain secara tidak benar, gantinya mengakui kesalahan kita. Kita tidak mengakui kesalahan kita, kita malah menuduh orang, kita menyalahkan orang lain, maka itu juga akan kembali dalam kehidupan kita di hari yang esok. Ya, di sini katakan kepada kita bahwa ketika orang menyalahkan orang lain, gantinya mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, lingkungan yang sangat tidak aman tercipta. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan disalahkan atas kesalahan orang lain. Jika kita mau menggunakan ketiga kata ajaib, ini salah saya, lebih sering gantinya menyalahkan orang lain, kita akan menciptakan dunia cinta yang ajaib dan pengampunan di dalam rumah. Sudah jelas dikatakan bahwa kita tidak mau jujur, kita tidak mau mengakui kesalahan itu, kita berbohong, maka menciptakan lingkungan yang tidak baik juga, lingkungan yang kotor, sehingga lingkungan juga ikut menyalahkan dalam kehidupan kita. Di sini katakan kepada kita bahwa Tuhan, ketika saya tergoda untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan saya, bantulah saya untuk mengakui ini salah saya. Ya, kita harus jujur, kita harus mengakui bahwa ini kesalahan saya yang melakukan sehingga terjadi antara permasalahan itu. Ya, misalnya tadi dari cerita ini, si Brad ini dia memecahkan pintu kacanya, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak jujur, akhirnya dia menyalahkan ke yang lain. Yang lain juga mereka tidak mau menyalahkan diri mereka, mereka juga bersikeras untuk mengatakan bukan mereka. Tapi sudah jelas dari cerita ini, Brad lah yang dapat memecahkan pintu kaca itu. Sangat luar biasa pelajaran ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita minta Tuhan pilih hati kita, untuk minta Tuhan membantu kehidupan kita. Biarlah pelajaran ini dapat mengingatkan kembali kita untuk kita selalu bersandar dan mengakui di hadapan Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.